Teknik penjernihan air. Masalah yang sering ditemukan di air adalah keruh, tingkat kesadarannya tinggi, berwarna dan berbau, kadar besinya dan wangan cukup tinggi, dan mengandung bakteri, serta ada juga yang mengandung zat-zat kimia melewati batas yang ditoleransi. Kita lihat kekeruhan seperti yang kita lihat di gambar ini, contoh air yang keruh ya di sungai. Biasanya air yang keruh ini karena ada erosi di hulu. Ini juga contoh air yang keruh. Jadi kalau kita melihat dari sebelah sini kita tidak bisa melihat belakangnya karena tidak keruhnya cukup tinggi. Cara mengatasi kekeruhan ada dengan 3 cara, secara fisika, kimia, dan biologi. Secara fisika bisa dengan cara pengendapan, yang kedua dengan disaring secara sederhana, yang ketiga dengan membran, dan menggunakan prinsip reverse osmosis, dan bisa juga menggunakan ultrasonografi. Kemudian secara kimia menggunakan senyawa yang bisa mengkoagulasi, contohnya tawas. Atau bisa juga dengan teknik ozonisasi. Secara biologi misalnya menggunakan daun kelor untuk mengkoagulasi. Teknik pengendapan ini efektif kalau penyebab kekeruhan ini memiliki partikel yang cukup besar atau berat. Itu cukup dengan diendapkan, dia nanti akan mengendap ke dasar wadah tempat menyimpan air tersebut. Selanjutnya penyaringan. Prinsipnya ialah penyaringan ini apabila zat yang bercampur ukuran partikelnya tidak sama. Jadi yang memiliki partikel yang lebih kecil akan melewati saringan, sedangkan yang memiliki partikel atau diameter partikel yang lebih besar akan tinggal di dalam saringan. Dalam beberapa teknik penyaringan itu kadang-kadang dilakukan menggunakan beberapa metode sekaligus, jadi tidak hanya satu metode. Misalnya diawali dengan metode pendiaman, kemudian penyaringan, dilanjutkan dengan absorpsi, pertukaran ion, dan penyinaran. Itu tergantung kondisi airnya dan kemudian air ini digunakan untuk apa. Ini salah satu contoh penyaringan. Ini penyaringan menggunakan media zeolit, pasir, ya. Nah, yang tabung kedua menggunakan arak aktif, ya, karbon aktif yang ditabung dengan pasir silika. Kemudian yang tabung ketiga bisa juga pasir silika, kemudian mangan, zeolit, karbon aktif. Nah, ini prinsipnya penyaringan ini pertama partikel-partikel yang besar itu akan tertahan di sini. Kemudian di sini juga bisa terjadi absorpsi sebenarnya. Jadi pada zeolit ini dan pasir silika bisa sebagai absorpsi, ya. Arak aktif juga bisa absorpsi, ya. Karbon aktif, gelanggangan ini absorpsi. Nah, kemudian selain absorpsi itu juga bisa terjadi pertukaran ion, ya. Kemudian ada juga penyaringan yang masih sederhana tapi cukup efektif digunakan,
namanya saringan pasir lambat, itu dikenal dengan nama SPL. Ya. SPL kebanyakan menggunakan pasir, ya, SPL ini. Jadi air keruh dimasukkan dari atas, maka nanti kotorannya akan tertahan di sini, dan di bawahnya nanti diperoleh air yang lebih bersih. Nah, dalam penyaringan sederhana itu sering juga seperti yang gambar ini tadi dibuat beberapa kombinasi. Ya. Jadi ada yang menggunakan air aktif dan sebagainya. Kalau air aktif berfungsi sebagai penyerap dan pembunuh mikroba. Tapi sebagai penyerap itu nanti ada masa jenuhnya. Ya, jadi kalau semuanya sudah pori-porinya sudah terisi semua oleh kotoran, maka dia tidak bisa lagi diabsorpsi. Nah, ini komponen yang bisa digunakan untuk sebagai penyaring. Tadi bisa pasir, ya, bisa arang, bisa zolit, ya, tetrolit. Ini arang aktif. Ini arang aktif adalah arang yang dicuci sehingga pori-porinya terbuka. Dan kalau itu digunakan, jadi daya serapnya itu jauh lebih besar. Nah, ada juga teknik menggunakan multi soil layering. Jadi bahan utamanya di sini adalah tanah, ya, yang dibuat berlapis-lapis multi soil, dan di antara tanah bisa digunakan bahan-bahan, bisa pasir, bisa zolit, bisa perlit, bisa batu-batu halus, ya, tergantung media apa yang ada di sekitar tempat ini juga. Nah, prinsipnya di sini bisa merupakan filtrasi, bisa menghambat partikel yang lebih besar, tapi nanti di dalam tanah ini dan media-media ini itu bisa juga terjadi proses absorpsi, dan juga bisa terjadi pertukaran ion, dan bisa juga terjadi proses biologi, karena nanti lama-lamaan nanti akan hidup di sini mikroorganisme yang bisa menguraikan kotoran-kotoran yang ada di dalam penyaring ini. Dan penyaring model NSL ini cocok untuk menjadikan air yang disebut oleh senyawa organik. Kalau untuk senyawa kimia yang lain, senyawa anorganik ini tidak cocok untuk digunakan NSL ini. Ini media yang digunakan untuk NSL. Ini yang pernah dipraktikkan untuk menjernihkan air sungai, ya. Ini seperti ini juga. Ini salah satu media yang digunakan, namanya obsidian, ya, obsidian. Nah, setelah obsidian ini dibakar, dia nanti bisa mengembang seperti ini. Sehingga di dalamnya banyak rongga-rongga. Rongga-rongga ini nanti yang bisa digunakan untuk menyerap kotoran. Nah, ini dia juga sebagai media penyerap, namanya ini perlit, ya. Jadi batuan yang dikeluarkan ketika gunung api meletus ketika Anda menari. Nah, di dalam batuan jenis ini memiliki pori-pori yang cukup besar. Nah, nanti kotorannya nanti akan muncul di sini, baik secara fisika maupun secara kimia. Kalau secara kimia nanti akan terjadi pertukaran ion atau pertukaran kation. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan lagi penyaringan yang melibatkan absorpsi dan pembesaran kation.
Sekarang pertama absorpsi. Absorpsi pada dasarnya soksi, sok itu artinya soksi itu artinya menyerap. Jadi di mana suatu partikel terperangkap dalam satu struktur suatu media seolah-olah menjadi bagian dari media tersebut. Proses ini dapat terjadi pada media yang memiliki banyak ruang dan pori-pori. Pori-pori dapat menjebak partikel yang sangat halus. Nah, jadi seperti gambar ini tadi. Nah, media ini bisa memiliki pori-pori yang banyak sehingga nanti bisa kotoran tadi bisa masuk ke sini memenuhi rongga-rongga ini. Kalau semua rongga-rongga ini sudah terpenuhi, dia menjadi jenuh dan dia tidak bisa lagi menjadi penyaring. Ya. Kemudian juga bisa terjadi pertukaran ion. Nah, untuk beberapa jenis materi media yang digunakan, kalau sudah menjadi jenuh itu bisa diaktifasi lagi, ya. Jadi dicuci, diaktifasi lagi dan dapat digunakan kembali. Nah, contohnya apa? Arang ya, mesolit, perlit dan bentonit. Nah, sekarang adsorpsi. Kalau adsorpsi, nah, suatu proses di mana partikel menempel pada permukaan akibat adanya perbedaan muatan lemah antara kedua benda akibat gaya van der Waals. Nah, jadi maksudnya di sini media penyaring seperti karbon aktif ini, dia nanti karena sudah dicuci menjadi aktif, ini banyak rongga-rongga yang di sini. Nah, di sinilah nanti kotoran akan menempel. Dia hanya menempel saja di sini, tidak terjadi reaksi kimia, menempel saja. Itu namanya adsorpsi. Jadi kotoran hanya menempel saja. Nah, seperti ini, menempel saja sampai penuh permukaan arang ini oleh jempol ini. Kalau sudah penuh, dia menjadi jenuh dan tidak bisa menyerap lagi. Tapi masih bisa diaktifasi lagi. Nah, selanjutnya kita bahas pada bagian yang kedua.